Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Pertama dan utama sekali, marilah kita bersyukur kepada Allah atas rahmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga kita bisa melakukan segala aktivitas dan rutinitas kita di bulan suci Ramadan ini. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala serta diberikan keberkahan oleh Allah. Salawat beriring salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan selalu melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, apa kabar semuanya, Ananda Miss? Alhamdulillah, semoga selalu dalam keadaan sehat, ibadahnya lancar, puasanya berkah, serta amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada kegiatan kali ini, kegiatan daurah transfer, Miss akan memberikan materi tentang self-love. Kalau diartikan, perkataannya itu cinta diri sendiri, ya kan? Nah, apa itu self-love? Ya, self-love merupakan keadaan di mana kita memberikan penghargaan terhadap diri sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, Ananda? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, materi kali ini tentang self-love. Ya, oke. Konsep self-love atau yang biasa disebut dengan mencintai diri sendiri saat ini sedang menjadi topik yang hangat dibicarakan oleh banyak pihak. Bagi umat muslim, mencintai diri sendiri merupakan suatu kewajiban sebagai bentuk rasa syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Pada kenyataannya masih banyak yang belum memahami apa itu konsep mencintai diri sendiri. Pengertian self-love adalah cinta dan kasih sayang tanpa syarat yang diarahkan pada diri sendiri, apapun bentuk dan situasinya. Mencintai diri sendiri bukanlah suatu kesombongan atau keegoisan. Namun hal itu terjadi secara alamiah atau dalam Islam disebut dengan kodrat. Ini menurut dosen program studi psikologi Universitas Indonesia, ya, Universitas Islam Indonesia, Hazirah Qudsi, sarjana psikologi MA. Self-love merupakan keadaan di mana kita memberikan penghargaan terhadap diri sendiri. Keadaan ini tumbuh dari tindakan yang mendukung pengembangan diri kita secara fisik, psikologi, hingga spiritual. Self-love bukan sekedar merasa percaya diri saja. Lebih dari itu, karena dengan mencintai diri sendiri, artinya kita menjunjung tinggi kesejahteraan dan kebahagiaan pribadi. Dengan adanya konsep mencintai diri sendiri, kita tidak akan mengambil keputusan yang akan merusak apa yang telah Allah berikan kepada kita. Hal ini bisa terjadi karena kita akan menghargai dan menjaga kesehatan fisik, ya, dan mental diri sendiri. Mencintai diri sendiri juga merupakan bentuk cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Logikanya, ya, logika sederhananya, jika kita tidak mencintai diri sendiri, artinya kita juga tidak mencintai Allah Subhanahu wa taala. Maka selalulah berterima kasih kepada Allah dan diri sendiri atas apa yang sudah dilakukan hari ini. Karena setiap bagian badan kita merupakan nikmat dari Allah. Kalimat yang sering dilupakan anak-anak sekarang adalah berterima kasih kepada setiap bagian badan yang telah melakukan banyak hal. Menurut pandangan Islam sudah dijelaskan tentang konsep mencintai diri sendiri. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang mengenal dirinya, maka ia mengenal Tuhannya. Hadis tersebut sangat relevan dengan konsep self-love. Konsep self-love bukan sekedar budaya barat, namun Islam juga membahas hal ini.
Jadi mencintai diri sendiri artinya menerima diri sendiri sebagaimana adanya. Artinya Anda memiliki harga diri, citra diri yang positif dan penerimaan diri. Hal ini menjadi kunci hubungan yang sehat dan bahagia. Konsep self-love juga harus dilihat dari berbagai sisi. Tidak lantas kita selalu membenarkan diri sendiri, padahal kita salah. Jadi, maka dari itu ilmu agama juga sangat diperlukan agar tidak salah kaprah. Self-love yang benar haruslah didasarkan pada cinta kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Karena itulah cinta yang tertinggi dan sebenar-benarnya cinta. Yang pertama, berikan afirmasi positif pada diri sendiri. Berikut adalah beberapa afirmasi kecil yang dapat kita katakan pada diri sendiri. Misal, 1. Allah memiliki rencana besar bagi saya. Karena Ia mengatakan Ia adalah yang terbaik dari perencana. Saya senang dengan cara Allah menciptakan saya. Allah tahu apa yang terbaik untuk hambanya. Saya tahu bahwa Allah telah memberikan saya talenta dan berkah. Dan sekolah ini adalah yang paling tepat untuk saya. Seperti itu. Yang kedua, mungkin kamu sudah tahu nih bahwa bersyukur juga merupakan cara mencintai diri sendiri. Nah, maka bersyukurlah dan berterima kasihlah pada mereka yang berarti dalam hidup kita. Jadi pertama, nikmat hidup dengan indah diungkapkan melalui masa-masa sulit maupun masa-masa yang mudah. Dalam surah Luqman, bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur atau kufur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Surah Luqman ayat 12. Bersyukur akan membantu kita untuk mensyukuri nikmat yang sudah kita terima. Fokus pada apa yang bermanfaat dalam hidup dan membiarkan pikiran fokus pada sesuatu yang positif. Ketika kamu mulai mensyukuri nikmat-nikmat yang sudah kamu terima, ingatkan diri bahwa jika Allah yang membuat kamu berhasil sampai sejauh ini, dan Ia pasti memiliki sesuatu yang lebih besar dan lebih baik yang akan menghampiri. Seperti halnya kita mensyukuri nikmat yang sudah kita terima, Allah mengingatkan kita bahwa Allah hanya akan memberikan kenikmatan yang lebih banyak, ya. Surah Ibrahim ayat 7. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan tambah nikmatmu. Ya, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Dan tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabkulah sangat yang berat. Kemudian, sholatlah dan tetap berpegang pada sunnah. Sholat dan sholatlah dengan sepenuh hatimu, dicurahkan dengan cinta dan kasih sayang kepada Allah, karena kamu tidak dapat mencintai diri sendiri jika kamu tidak mencintai Allah. Layaknya sebuah bangunan, jika fondasinya lemah, bangunan itu akan runtuh dan menghancurkan segala sesuatu yang mengelilinginya. Jadi kita perlu memperkuat hubungan kita dengan Sang Pencipta dan kemudian meninggalkan segala larangannya, dan kita selalu berdoa kepada Allah. Pikiran kita perlu tahu bahwa kita membutuhkan Allah sepanjang waktu. Baik itu kebahagiaan, trauma misalnya, kesengsaraan, apapun itu. Kita selalu akan membutuhkan Allah. Dengan begitu, sujud akan terasa seperti tempat terbaik di dunia ini untuk hatimu yang terluka. Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan sholat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Surah Al-Baqarah ayat 45. Nah, sekarang kamu sudah tahu kan beberapa cara yang Islami untuk mencintai diri sendiri? Sudah siap untuk menjalani kehidupan yang lebih baik? Semoga bermanfaat ya. Jadi kita pikirkan apa yang menjadi kelebihan kita. Namun setiap manusia pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Nah, kekurangan ini kita rangkul, kita perbaiki untuk menjadi lebih baik lagi, sehingga kelebihan kita bisa menutupi kekurangan kita. Maka kita berusaha untuk berpikir positif, untuk menutupi kekurangan kita karena kita memiliki kelebihan, ya. Karena kita yakin bahwa
kekurangan itu akan bisa kita perbaiki atas pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti firman Allah dalam surah Ar-Ra'd ayat 11. Ya. Ar-Ra'd ayat 11. Tunggu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Maka dari itu, kita berusaha dulu nih untuk merubah diri kita sendiri ya. Menutupi kekurangan kita, memperbaiki kekurangan kita, sehingga kita bisa menjadi yang lebih baik lagi. Nah ya, karena Allah pasti menciptakan hambanya itu bermanfaat bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Jadi kita itu memang diciptakan untuk bermanfaat ya. Setiap kita itu memiliki manfaat untuk diri sendiri dan orang lain. Jadi kita harus berani tentukan kekurangan dan kelebihan kita. Semoga kekurangan kita bisa ditutupi oleh kelebihan kita, dan kekurangan kita ini bisa kita perbaiki. Karena janji Allah, Allah tidak akan mengubah suatu kaum jika tidak kita yang mengubah diri sendiri kita. Nah, jadi kita yakin atas bantuan dan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satunya cara untuk kita berhubungan baik dengan diri sendiri, atau disebut dengan hablu minan nauf ya, berhubungan baik dengan diri sendiri. Yang pertama berarti kan selain kita memenuhi kebutuhan makanan dan minuman secara halal dan thayyiban, kemudian mengenakan pakaian yang terbaik gitu ya sebagai apresiasi untuk diri kita. Kemudian satu lagi, berakhlakul karimah, artinya menghiasi diri dengan akhlak-akhlak yang baik ya, seperti yang sudah disyariatkan oleh agama kita. Maka dari itu luruskan niat untuk kita bisa mampu melakukan kegiatan-kegiatan yang positif dan rutinitas yang positif yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat ya. Semoga bisa menjalani aktivitasnya dengan baik, puasanya berkah, ibadahnya lancar. Lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.